Om Swastiastu. Baik, kami di sini akan melakukan presentasi mengenai final project kami untuk mata kuliah struktur data. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Raditya Pradana dengan 3 digit NIM akhir 011 dari kelas A. Dan rekan saya, Saya I Gusti Ngurah Agung Yudharma dengan 3 digit NIM akhir 014 dari kelas A. baik, di sini kami mempresentasikan final project kami dengan judul Riwayat Browser dengan Doubly Linked List. Nah, jadi bagaimana sih konsep dari final project kita ini? Baik, yang kalian ketahui, kalau di browser itu ketika kita pertama membuka suatu browser, kalau kita buka tab baru, pasti awalnya itu di halaman home yang kita buka ini sekarang. Nah, dan kita juga bisa membuka halaman YouTube, Instagram, maupun Google Drive juga. Nah, tentunya kita juga bisa melakukan kembali dan juga maju. Nah, jadi tentunya ini juga merupakan salah satu kami pikir merupakan salah satu implementasi dari bagaimana double linked list yang bisa bergerak maju dan juga mundur. Nah, uniknya di sini ketika kita ingin membuka suatu laman baru, di saat kita berada di laman kedua yaitu YouTube, misalnya saya di sini ingin membuka yaitu laman Reddit. Nah, di sini kita tidak bisa maju ke laman setelahnya yaitu Instagram dan juga Drive. Kita cuma bisa mundur ke YouTube dan juga ke Home. Nah, di sini YouTube itu tidak menganggap laman Instagram dan Drive itu sebagai laman terbaru. Jadi ketika muncul laman Reddit, itu langsung membuang sisa laman yang lain yaitu Instagram dan juga Drive. Jadi inilah mengapa kami tertarik untuk mengangkat studi kasus riwayat browser ini dengan double linked list untuk menjadi final project kami. Nah, langsung saja kita akan ke final projectnya. Saya akan run final projectnya. Oke, di sini ada fitur riwayat fitur berupa menu riwayat browser judulnya, dan sekarang kita berada di halaman home browser yaitu halaman current atau halaman yang sekarang kita berada. Nah, di final project kami juga punya fitur untuk membuka website. Nah, jadi kita bisa mengimplementasikan membuka website. Misalnya saya masukkan namanya Instagram, lalu saya masukkan URL-nya instagram.com. Kita tekan enter. Nah, sekarang kita berada di halaman Instagram. Kita juga bisa kembali, yang akan membawa kita kembali ke halaman home browser, dan kalau kita kembali lagi tentu saja nggak bisa. Kita juga bisa maju ke Instagram, dan kalau kita maju lagi tentunya nggak bisa lagi. Nah, kita juga bisa meminta program untuk mencari tahu kita berada di website mana saat ini. Dan saat ini kita berada di website Instagram. Nah, kita juga bisa minta program ini untuk menampilkan history. Jadi sekarang kita baru membuka Instagram saja. Lalu kita juga bisa menghapus semua history. Jadi history yang tadi muncul itu tidak akan ada lagi. Kita akan kembali buka lagi website, misalnya YouTube, youtube.com. Nah, kita bisa mencari website. Nah, misalnya saya ingin mencari YouTube. Nah, muncul website YouTube dengan URL, waktu, dan bookmarknya. Nah, menariknya lagi, di fitur yang kami sediakan, kami juga terdapat fitur untuk melihat total kunjungan. Kita baru mengunjungi satu, yaitu YouTube. Dan juga kita bisa melakukan bookmark ke website saya ini, yaitu YouTube. Nah, seperti yang kalian lihat, YouTube berhasil di bookmark. Fitur berikutnya yaitu kita bisa menampilkan bookmark. Fitur lainnya yaitu hapus bookmark. Nah, seperti yang kalian lihat, bookmark berhasil dihapus. Lalu kita bisa hapus seluruh bookmark. Jadi, semua bookmark yang tersedia di yang sudah kita bookmark tentunya bisa kita hapus. Misalnya kita bookmark website saya ini dulu, YouTube. Kita buka website lagi satu lagi yaitu Instagram. Lalu kita lihat tampilkan bookmark, baru YouTube saja. Kita bookmark yang sekarang. Instagram juga berhasil. Nah, kalau kita tampilkan semua bookmark, kita lihat YouTube dan Instagram juga tampil. Nah, lalu kalau kita mau hapus seluruh bookmark, nah maka seluruh bookmark juga terhapus. Kalau kita tampilkan bookmark lagi, maka tidak ada bookmark lagi yang tersedia. Nah, lalu kita juga bisa melakukan hapus ke website tertentu. Misalnya kita punya website Instagram lagi, kita instagram.com. Lalu kita hapus website tertentunya itu yaitu Instagram. Nah, berarti Instagram juga berhasil dihapus dari history. Kita juga bisa ekspor history ke dalam file. Misalnya kita buka dulu yaitu Instagram lagi, instagram.com. Nah, lalu kita bisa ekspor history ke file, nanti nama filenya adalah history.txt. Nah, kita juga bisa lihat hasilnya berada di folder kita. Saya buka terlebih dahulu findernya. Nah, ini dia history.txt, maka akan muncul historinya dari website. Oke, kita juga bisa keluar. Oke, program selesai. Nah, saya lanjut akan menjelaskan bagaimana penerapan struktur data dari final project ini. Jadi yang pertama tentunya kita membuat node untuk websitenya. Kita isi dari nama website, URL, dan waktunya, dan juga bookmarknya. Tentunya kita bisa prev dan next. Jadi ini penerapan double linked listnya. Kita bisa kembali dan kita bisa next. Lalu ini tiga node utama, ada head, tail, dan current. Head itu yaitu halaman pertama, jadi induknya.
lalu till itu menunjuk ke bagian akhir, dan current itu menunjuk ke halaman yang kita berada sekarang. Nah, lalu di sini ada function untuk membuat website. Jadi setiap website baru kita akan alokasikan memorinya. Jadi setiap ada website baru itu, maka kita ambil nama websitenya, kita ambil URL dan juga waktu dibuatnya. Lalu kita setting bookmark itu 0. Lalu di sini penamaan struktur datanya itu karena dia website pertama, jadi pref-nya itu 0, next-nya juga 0. Jadi dia itu bertindak sebagai head dan juga sebagai tail. Oke. Kita juga di sini mengambil library untuk mengambil waktu dibuat dengan tadi library time.h. Nah, lanjut kita void inisiasi browser. Ini adalah function untuk menginisialisasi halaman home. Jadi setiap program berjalan itu akan langsung dimulai dari home. Lanjut, ini adalah fungsi untuk mengunjungi website baru. Jadi setiap kita mengunjungi website baru, dia akan menciptakan website. Jadi kalau browser kosong, maka headnya till, currentnya baru. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus history setelah current. Lanjut, ini adalah tombol back. Jadi ketika kita pergi ke back, tentunya kalau dia masih ada node saat kita kembali, dia akan mengambil nama websitenya. Kita sekarang kembali ke nama website. Nah, sedangkan kalau udah nggak ada lagi, dia akan print tidak bisa kembali lagi karena sudah mentok. Hal yang sama juga untuk maju ke depan. Kalau masih ada, maka dia akan mengambil node berikutnya masih ada di depan. Nah, berarti kalau udah nggak ada, berarti tidak bisa maju lagi. Nah, void current website ini adalah untuk menampilkan website yang kita berada sekarang. Lanjut, ini adalah fungsi untuk menunjukkan history. Nah, jadi ketika kita tadi menampilkan history, tentunya dia akan menampilkan history di setelahnya. Jadi home itu tidak dihitung history. Nah, bagaimana maksudnya? Saya gambarkan. Nah, jadi ini adalah home. Jadi dia itu berfungsi sebagai head juga. Nah, kita di sini cuma menampilkan yang di depannya, yaitu head next. Berarti kita cuma misalnya punya YouTube dan IG, kita cuma nampilin yang di depannya home, yaitu YouTube dan juga Instagram. Home-nya ini tidak ditampilkan. Jadi itu maksud dari nampilin history website temp sama dengan head next. Lalu kita ke free history untuk menghapus history. Jadi sama seperti tadi, supaya home itu tidak dihapus, maka kita gunakan head next. Nah, ini adalah untuk destroy history. Jadi ketika program tutup, semua historinya akan dihapus. Nah, ini adalah fungsi untuk mencari website. Jadi di sini kita cuma bisa mencari website setelah home juga. Jadi selama tidak nol, maka kita mencari website dan kita akan print websitenya. Kita akan terus mencari, dan kalau tidak ada dari nama website itu, maka akan di print website tidak ditemukan. Oke, lanjut ke bagian kode berikutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan fitur lanjutannya. Yang berikutnya ada fitur hitung kunjungan, yakni kita menghitung berapa kunjungan website yang telah kita lakukan. Di sini ada variabel total sama dengan 0, lalu kita akan mengunjungi websitenya selagi memenuhi kondisi time sama dengan 0. Nanti totalnya akan bertambah, lalu variabel time-nya akan bergerak beriringan mengikuti jumlah datanya. Lalu outputnya adalah return total. Berikutnya ada fungsi tambah bookmark. Di sini pertama ada jika secara sama dengan 0, artinya tidak ada website yang dimasuki, seperti itu. Lalu berikutnya if surat bookmark sama dengan 1, artinya kalau bookmarknya 1 itu artinya sudah di bookmark. Lalu kalau misalnya kondisi tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke saran sama dengan bookmark sama dengan 1. Jadi dia akan mengubah nilai bookmark pada data itu menjadi 1 sehingga menjadi di bookmark. Lalu berikutnya kita akan menunjukkan bookmark. Jadi pertama kita buat time sama dengan head, lalu kita di sini buat ada sama dengan 0. Jika head sama dengan 0 artinya tidak ada data, maka belum ada website. Jika time tidak sama dengan 0, maka artinya jika ada data, maka dia akan melakukan print terlebih dahulu, lalu dia menginisiasikan ada sama dengan 1. Nah, lalu berikutnya dia akan berjalan menyusuri banyak jumlah data. Jika kondisi ada masih sama dengan 1, maka ini akan terus berjalan. Dan jika tidak sama dengan ada, maka artinya belum ada bookmark. Jadi dia akan menampilkan website yang hanya di bookmark saja. Lalu berikutnya hapus bookmark. If surat sama dengan 0, ini artinya masih sama. Jika tidak ada website, maka tidak akan ditampilkan output tidak ada website. Lalu berikutnya if surat sama dengan bookmark. If surat bookmark sama dengan 0, artinya website belum di bookmark. Lalu jika saran bookmarknya sama dengan 1, maka dia akan memaksa mengubah nilai bookmark menjadi 0. Maka artinya bookmark sudah dihapus. Berikutnya hapus history website. Jika if sama dengan 0 dan atau head next sama dengan 0, maka belum ada rewind website. Lalu kita membuat variabel temporary dan meletakkannya di bagian head next. Lalu while time tidak sama dengan 0, dia akan menelusuri seluruh banyak data. Ini merupakan fungsi untuk mengkomparasikan input dari user dan juga nama website yang telah tersedia sebelumnya.
dan mengabaikan huruf besar dan huruf kecil. Lalu jika ditemukan maka dia akan break. Lalu berikutnya jika dia break maka dia akan langsung menghapus website tersebut jika ketemu. Lalu di sini juga ada pengkondisian if time sama dengan 0, artinya website tidak ditemukan, artinya tidak ada website yang sesuai dengan searching dari user. Lalu ada pengkondisian juga if time sama dengan suran maka template sama dengan 0. Jika tem sama dengan suran artinya variabel temporary merupakan website yang kali ini kita buka, maka dia akan melakukan pengkondisian kembali. Jika tempref tidak sama dengan 0, maka dia menghubungkan, maka saran sama dengan tempref. Artinya, jika kita buka website terus kita close, maka website itu akan kembali ke halaman sebelumnya seperti itu. Jika tidak ada halaman sebelumnya, maka dia akan maju ke halaman berikutnya seperti itu. Lalu, if tempref tidak sama dengan 0, jika tempref tidak sama dengan 0, maka dia akan menghubungkan history sebelum saran, history sebelum temporary ke setelah temporary. Tempref next sama dengan tem next, lalu berikutnya if tem next sama dengan 0 maka tem next pref sama dengan tempref. Lalu jika temporary merupakan tail maka nanti dia akan tail sama dengan tempref. Jadi tailnya akan maju satu website, satu history seperti itu. Lalu di akhir nanti ada berhasil dihapus dan di free up. Lalu berikutnya ada void presenter. Ini untuk setiap kita melakukan aksi kita akan klik enter. Lalu berikutnya ada hapus semua bookmark. Ini masih sama, while tertutup dengan 0 maka tem bookmark dipaksa diubah menjadi 0. Artinya ini menghapus semua bookmark yang ada. Lalu print semua bookmark berhasil. Lalu berikutnya ada export file. Ini export file ini untuk mengkonvert isi data ke dalam bentuk file. Di sini kita menggunakan sintak file fopen. Lalu jika fv sama dengan 0 maka gagal membuat file. Ini merupakan kondisi errornya. Lalu while temp tidak sama dengan 0, jika ada data maka dia akan memprint seluruh data dan temporary ini akan menelusuri seluruh data yang ada. Lalu terakhir jangan lupa f close. Lalu berikutnya ini merupakan program utamanya. Ini merupakan menjelaskan fitur-fitur yang kita berikan. Lalu berikutnya di bawahnya ada inmain-nya. Kita membuat di sini variabel pilihan secara website, URL dan juga waktu. Lalu kita do while, di sini do show menu print pilihan. Jadi kita akan menampilkan menu, akan terus menampilkan menu setiap user selesai memberikan input. Jadi programnya akan terus berjalan. Lalu ada switch, lalu ada case 1, case 2, case 3. Di sini merupakan gininya. Fitur-fiturnya. Di sini case satunya ada mengoperasikan string juga di sini. Lalu fget kita memasukkan URL-nya, nanti kita akan mengirim jawaban ini ke parameter dari fungsi yang tersedia di atas. Lalu case 2 merupakan go back, case 3 go forward, case 4 saran website, case 5-nya show history, case 6-nya free story, case 7-nya kita masukkan nama website, nanti kita mengirimkan nama website ke parameter fungsi yang berada di atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu case 8 itu adalah total kunjungan, lalu ada add bookmark, show bookmark, remove bookmark, lalu clear bookmark, dan di case 13 ini kita masukkan nama website yang ingin dihapus. Dari sini memasukkan website dan nanti nama website ini akan dioper ke parameter fungsi yang berada di atas. Lalu ada case 14 export story, lalu yang terakhir ada print program selesai untuk pilihan 0 ini artinya keluar. Lalu default jika ada angka yang tidak sesuai dengan pilihan maka akan ditampilkan pilihan tidak valid. Lalu while pilihan tidak sama dengan 0 dia akan pilihan tidak sama dengan 0 dia akan berjalan. Jika dia 0 maka dia akan keluar dan selesai destroy story, dan dia tutup dengan destroy story return 0. Itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi Vano Project dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Widiarto. Sekian dari kami. Terima kasih.